Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Matsanisda, kembali lagi dalam podcast Matsanisda bersama kami Lydia dari kelas 7F dan Ejina dari kelas 8B selaku host podcast episode kali ini. Sobat Matsanisda, gimana nih kabarnya? Lagi seneng-senengnya atau lagi sedih karena banyak tugas? Bentar. Ini kok Lydia ini happy banget, mukanya seneng banget. Emang episode kali ini kita mau ngapain sih Lydia? Iya nih Kak, karena di episode podcast kali ini kita akan membahas dan tanya-tanya langsung dengan teman-teman dan siswa-siswi MTSN 1 Sidoarjo seputar beberapa hal mengenai pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sidoarjo atau pembelajaran tambahan yang sering dan minta oleh orang tua untuk diikuti siswa. Gitu Kak. Wah, ini episodenya menarik banget sih. Sebenarnya Ejina ini juga kepo sih. Gimana sih tanggapan siswa-siswi? Karena kan pasti siswa-siswi dan teman-teman MTSN 1 Sidoarjo ini memiliki kemampuan pemahaman dan kemampuan lainnya yang berbeda-beda tiap individu ya. Betul itu Kak. Ya udah, nggak usah lama-lama nih kalau kita ngobrol. Terus kasihan nih Sobat Matsanisda nungguin sampai nanti. Ya udah, nggak usah lama-lama. Yuk langsung aja kita ke sesi tanya jawabnya. Nah Sobat Matsanisda, di sini saya nggak sendirian aja nih. Di sini saya bersama dengan Sheila dari kelas 7G sebagai narasumber episode podcast kali ini. Assalamualaikum, hai Sheila. Waalaikumsalam, halo. Sebelumnya perkenalkan saya Lydia dari kelas 7F selaku host podcast Matsanisda. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk menghadiri episode podcast kali ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong Sheila memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Matsanisda yang lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Hayakilatori dari kelas 7G. Sheila, gimana nih kesibukannya hari ini? Apalagi banyak tugas atau lagi biasa aja? Santai aja sih. Lagi nyantai aja. Karena kita kan hari ini akan membahas seputar pembelajaran dan metode pelajaran. Materi favoritnya Sheila itu apa sih? SBDP. Kenapa Sheila kok bisa suka sama SBDP? Karena di situ kita bisa menggambar dan seru aja gitu. Iya, jadi kita bisa meluapkan imajinasi kita juga ya. Nah, di madrasah ini kan ada banyak guru kan, dan pastinya setiap guru memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai pribadi masing-masing. Menurut pemahaman Sheila nih, metode pembelajaran apa yang Sheila itu pahamnya cepet banget, jadi nangkepnya cepet banget gitu. Metode pembelajaran game sama drill sih. Jadi kalau game itu kita kan bisa lebih nyantai. Iya. Kalau drill itu bisa menguatkan hafalan kita. Iya, jadi kita bisa menghafal dan itu lewat games gitu ya. Contohnya kayak menghafal lagu gitu. Nah, Sobat Matsanisda, itu tadi jawaban dari Sheila 7G. Sekarang mari kita lanjut dengan narasumber selanjutnya bersama dengan Kak Ejina. Nah, Sobat Matsanisda, sekarang Ejina sudah bersama salah satu narasumber kita yaitu Akmal dari perwakilan kelas 8. Karena kita tadi udah berbincang-bincang dengan Sheila dari kelas 7, sekarang ganti ke perwakilan kelas 8 nih. Nah, Akmal, kamu tahu gak sih ada pepatah yang mengatakan yang kayaknya Sobat Matsanisda juga udah tahu nih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Akmal jadi boleh perkenalan terlebih dahulu nih ke Sobat Matsanisda. Halo Sobat Matsanisda, perkenalkan nama saya Akmal Syarif Hidayatullah dari kelas 8B. Jadi ini bisa dipanggil Akmal ya? Ya. Akmal, gimana nih hari-harinya, lagi sibuk banget atau lagi nyantai-nyantai aja? Tapi denger-denger sih habis gini ujiannya dimajuin ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri masih nyiapin persiapan buat ujian ke depannya. Iya sih, karena juga sebenarnya pasti siswa-siswi juga kaget kalau ujiannya ini dimajuin. Nah, ngomong-ngomong tentang ujian tadi, kita akan membahas seputar pembelajaran sebagai topik hari ini. Akmal, di madrasah ini kan kita punya banyak guru-guru ya, dan pastinya metode pembelajarannya berbeda-beda karena siswanya juga pastinya banyak. Apa sih metode pembelajaran dari guru yang kamu tuh metode kalau misalnya diajarkan dengan metode ini, kamu pasti akan cepet paham dan cepet nangkep gitu? Kalau menurut aku sendiri, metode pembelajaran yang sesuai itu
disambi sama game-game yang seru, jadi siswa-siswi tidak tegang menghadapi pelajaran yang diberikan oleh guru. Oh, jadi kamu lebih suka yang kayak ala game-game gitu ya? Ya. Sebenarnya diberi ice breaking atau gini loh. Kadang juga ada guru-guru yang mau memberikan materi sambil menyanyikan lagu. Jadi kayak materinya ditaruh di sebuah lagu yang sebenarnya lagunya ini kita udah familiar. Jadi kita juga lebih mudah menghafalkannya. Nah, ini nih ada satu masalah lagi. PR atau tugas atau pekerjaan rumah. Jadi sebenarnya jadi guru itu juga bingung karena sebenarnya kemungkinan harus ngejar materi, tetapi jadi siswa-siswi juga kita juga bingung karena kalau misalnya itu kan namanya pekerjaan rumah ya. Ya. Sedangkan kalau kita kerjakan di rumah kita sendiri secara jasmani dan rohani itu udah capek banget belajar dari pagi sampai sore, tapi kalau dikerjain di sekolah ya tapi kan namanya pekerjaan rumah. Nah, itu menurut kamu sendiri efektif atau enggak dengan diberikan tugas seperti itu? Atau mungkin siswa-siswi jadi lebih paham gitu, menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut saya PR-nya jangan berlebihan gitu ya, soalnya pelajaran di MTSN sudah berlebihan, jadi PR-nya jangan sulit-sulit menurut saya. Gitu. Oh, jadi boleh ada tetapi nggak terlalu sulit gitu Iya. ya. Jadi cuman kayak ngerjain LKS, kalau ngerjain makalah gitu, wah itu jujur memberatkan juga sih. Nah, itu kan tadi kita udah membahas banyak hal. Kalau misalnya, yang akhir-akhir ini lagi trending topik banget nih di madrasah kita mengenai lomba-lomba. Karena sekarang paski, pramuka, research itu kan lagi banyak lomba dan pastinya siswa-siswi juga lagi mencari lomba karena ini udah akhir tahun. Iya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kalau mereka lomba dan mereka mengambil jam pelajaran untuk berlatih atau membuat laporan sendiri itu efektif atau enggak? Karena menurut saya pribadi kita bisa lihat di dua sisi yang berbeda. Kalau kamu sendiri gimana? Menurut saya mengambil jam pelajaran itu efektif karena ada hal penting yang harus dibicarakan saat mengikuti lomba. Jadi kita harus mengambil terpaksa jam pelajaran itu untuk membahas sesuatu yang Penting berguna. itu. Iya. Jadi kita ngambil jam pelajaran ini karena terpaksa ya sebenarnya. Karena Iya. iya sih kalau kita ngerjain di rumah juga seperti yang tadi udah disebutkan, kita udah capek. Tapi kalau menurut saya dari sisi negatifnya sendiri, kita siswa-siswi ini jadi agak kurang paham dengan pelajarannya ya. Dan tugas-tugasnya nggak sih biasanya yang sering Iya. ketinggalan ini karena terkadang ada teman yang mengingatkan ada tugas ini loh, tetapi terkadang juga ada teman yang walaupun kita tinggal kelas mereka tetap diem aja berpura-pura nggak peduli tentang tugas-tugas itu tadi ya kan Akmal? Iya, betul sekali. Oke, jadi sekian ya Sobat Matsanisda pembicaraan saya dan Akmal hari ini. Dan pada episode kali ini terima kasih Akmal sudah mau meluangkan waktunya. Oke Sobat Matsanisda, tunggu. Ini belum selesai, masih ada satu lagi. Jadi kita langsung lanjut aja ke pembicaraan Lydia dan perwakilan kelas 9. Siapa? Hayo, yuk langsung aja kita lanjut. Nah, Sobat Matsanisda, di sini saya sudah bersama dengan Kariska dari kelas 9J. Assalamualaikum, hai Kariska. Waalaikumsalam. Halo. Sebelumnya perkenalkan, saya Lydia dari kelas 7F selaku host podcast Matsanisda. Dan terima kasih banyak karena sudah menghadiri episode podcast kali ini. Kariska tahu nggak sih ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong Kariska memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Matsanisda. Halo Sobat Matsanisda, saya Rizka Rima Nurmutik dari kelas 9J. Kariska, gimana nih kesibukannya? Apalagi sibuk dengan tugas atau lagi nyantai? Lagi nyantai aja sih. Lagi nyantai gitu ya, lagi happy-happy. Iya. Oke, kan Kariska ini dari kelas 9J. Kalau boleh tahu itu tahfidznya gimana, Kak? Jadi, tahfidz itu biasanya dilakukan mulai hari Senin sampai hari Kamis. Biasanya kita melakukan kegiatan murojaah dan setor hafalan. Jadi gitu ya, Kak, kalau tahfidz itu berlaku untuk kelas 7 sampai 9. Iya, betul. Ya. Nah, pelajaran favoritnya Kariska itu apa sih? Kalau aku sih sukanya IPA ya. IPA. Itu Iya. kenapa kok bisa suka sama IPA? Karena banyak hal yang bisa kita pelajari dan juga pelajarannya itu menarik banget. Iya, menariknya itu karena kayak kita mempelajari alam dan Iya. hal dari luar gitu ya, Kak. Nah,
Oke, nah jadi kan di madrasah ini nih Kak, ada banyak banget gurunya kan. Dan setiap guru pastinya memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai pribadi masing-masing. Menurut pemahaman Kak Rizka nih, kalau metode pembelajaran apa yang Kak Rizka itu pahamnya cepet banget, nangkepnya cepet banget gitu? Menurutku, di era digital ini, para siswa-siswi itu akan jauh lebih tertarik jika pembelajaran tersebut dilakukan dengan menggunakan media digital. Contohnya, melalui HP atau video dengan animasi yang menarik. Sehingga siswa akan jauh lebih mudah untuk mengingat pembelajaran tersebut. Ya, jadi itu melalui metode visual gitu ya Kak. Jadi kita mengamati, mendengarkan, dan melihat. Biasanya kan juga ada guru yang ngasih tugas. Entah itu karena mengejar materi yang tertinggal atau supaya siswanya lebih paham nih. Itu kira-kira efektif nggak sih Kak? Apalagi kalau tugasnya disuruh bikin makalah atau PPT. Itu gimana Kak? Kalau menurutku sih kurang efektif, karena kurikulum kita itu sudah beralih dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Iya. Di mana kurikulum Merdeka itu para siswa-siswi tidak akan mendapat tugas Rumah. rumah. Jadi karena kita sudah berpindah ya Kak, jadi kurikulum Merdeka, jadi kita sudah tidak memerlukan pekerjaan rumah. Ya. Nah, Kakak Rizka itu tahu nggak sih beberapa hari ini tuh banyak siswa-siswi di madrasah yang mengikuti lomba-lomba, entah itu lomba paskib, pramuka, research, dan banyak lomba-lomba lain. Karena sekarang ini kan sudah masuk akhir tahun, jadi banyak siswa-siswi yang mengejar prestasi nih. Nah, kalau misalnya ada siswa yang ngambil jam pelajaran untuk berlatih atau membuat laporan untuk lomba, itu kira-kira efektif nggak sih Kak? Karena kan ada dua sisi yang berbeda dari pandangan kita, entah itu sisi positif atau negatif. Jadi gimana Kak? Nah, kalau dampak negatifnya itu kita akan tertinggal materi pelajaran. Dimana kalau kita dijelaskan secara langsung oleh guru itu kita akan jauh lebih paham kan. Iya. Nah, tapi di sisi lain juga kita dapat menggali potensi kita lebih dalam lagi dan meningkatkan kemampuan kita untuk mengikuti lomba tersebut. Sehingga besar kemungkinan kita untuk memenangkan lomba. Jadi gitu ya Kak, jadi mungkin dampak negatifnya kita tertinggal pelajaran, tapi di sebaliknya kita juga memiliki pengalaman dalam berlomba dan memiliki kemampuan yang lebih gitu. Iya. Nah, oke, Sobat Matsanisda, itu tadi jawaban dari Kak Rizka nih. Terima kasih ya Kak Rizka sudah menjawab. Iya, sama-sama. Oke Sobat Matsanisda, jadi kita udah selesai nih sesi tanya jawab dengan perwakilan satu orang per angkatan. Gimana nih Lydia, udah menjawab kekepoan kamu belum? Dan Sobat Matsanisda juga udah menjawab kekepoan kalian belum? Iya nih, sudah menjawab kekepoan aku dan tentunya menjawab kekepoan Kak Ejina dan Sobat Matsanisda. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti udah waktunya apa Lydia? Udah waktunya penutupan. Ya, udah waktunya penutupan ya. Nggak kerasa sih sebenarnya, Sobat Matsanisda, tapi kalian juga nggak usah sedih-sedih banget. Karena apa, Lydia? Karena minggu depan dengar-dengar kita upload lagi ya di hari Selasa. Jadi Sobat Matsanisda, kita akan upload setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi jangan lupa ditunggu ya. Dengan berakhirnya ini, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan update dari podcast Matsanisda yang selanjutnya. Oke Sobat Matsanisda, jadi ini udah waktunya kita to say goodbye. Terima kasih dan mohon maaf nih jika kita sempat salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.